Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah, bapak-bapak pengurus masjid, para ustaz dan lain-lain yang tidak mungkin kami sebutkan identitas beliau masing-masing. Saya sudah 2 malam kemarin, ya Ustaz ya? Kemarin alhamdulillah dengan izin Allah ada kekeliruan jadwal sedikit, tapi ada hikmahnya. Bertemu dengan teman-teman, termasuk dengan Bapak Ketua Elkam mantan ya, Pak Sayud, ini luar biasa. Saya memang sering bertemu dengan beliau dalam beberapa acara, termasuk merintis suatu lembaga namanya DIM, Daerah Istimewa Minangkabau, yang ingin kita bentuk tapi belum terwujud. Tapi saya lebih banyak dikenal sebagai Ketua Paganagari Sumatera Barat. Jadi ketika ada upaya-upaya untuk ada upaya pemurtadan, pendangkalan terhadap akidah, biasanya ujung tombaknya sekalian bentengnya di garis depannya itu tim saya dan kawan-kawan. Nah, namanya Paganagari. Tagak di nagari, membela nagari. Tagak di kampung, membela kampung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang bagaimana kita menjaga masyarakat kita, terutama keluarga kita masing-masing. Namun sebelum saya lanjutkan, saya berdua tim kecil namanya. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Guswardi. Beliau baru saja pensiun, mantan kepala dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang. Tapi beliau untuk dakwah itu siap. Saya siap Ustaz, karena bagaimanapun dakwah itu adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang harus kita jaga adalah dakwah untuk keluarga, di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar.
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada dua di sana yang disebutkan dalam ayat ini, diri. Yang kedua, ahlikum atau keluarga. Diri adalah jelas. Wan nafsi biyadi. Ini Rasulullah SAW bersumpah. Wallazi nafsi biyadi. Wallah, demi Allah. Wallazi nafsi biyadi. Demi Allah, yang diriku berada di tangannya. Ini misalnya ketika Rasulullah didatangkan oleh beberapa orang. Beberapa orang itu mengatakan kepada Rasulullah bahwa ada seorang keluarga terkemuka di Makkah. Ini sudah periode Madinah, Pak. Wanita itu melakukan kejahatan, mencuri. Sementara di dalam Al-Quran salah satu hukuman mencuri adalah apa? Potong tangan. Karena sudah sesuai dengan ketentuan, maka orang ini, kelompok ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah keringanan kepada orang ini supaya jangan diberikan hukuman memotong tangan. Berilah keringanan. Lalu apa yang Rasulullah? Wallah, wallazi biyadih, demi Allah yang diriku berada di tangannya, niscaya aku tidak akan berikan keringanan. Siapa yang mencuri akan aku potong tangannya. Andai kata Fatimah bin Muhammad mencuri, ini anak kandung Rasulullah, Pak. Andai kata Fatimah bin Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Apa artinya? Rasulullah ingin menegaskan hukum harus tegak. Ternyata di Mahkamah Agung Amerika, di kantor Mahkamah Agung Amerika, hadis ini ditempel besar. Luar biasa rupanya orang Amerika itu. Dia salut juga kepada Rasulullah dan pribadinya. Untuk penegakan hukum, beliau tidak menawar-nawar, tidak berat sebelah, tidak mau disogok, tidak cawe-cawe. Ku habisnya negara ku, rusaknya negari ku, cawe-cawe ku, Pak. Iya, Pak. Iya. Cawe-cawe. Makanya Rasulullah tegas. Nah, bapak-bapak yang dicintai oleh Allah, contoh itu saya kemukakan di sini karena untuk menjaga negeri, menjaga bangsa, menjaga umat ini ialah dengan cara
yang benar. Cara yang benar itu kita sebut al-haq. Lawannya al-batil. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Sungguh kebatilan itu akan punah. Jadi rusaknya negeri ini, rusaknya bangsa ini, rusaknya umat ini salah satu disebabkan tidak tegaknya keadilan. Ada teman saya yang sudah pensiun, mungkin umurnya sudah 80 tahun, Pak. Beliau sempat menjadi wakil ketua MUI Sumatera Barat, kemudian hakim di pengadilan tinggi Padang, kemudian beliau juga ketua Dewan Dakwah Sumatera Barat. Saya sharing dengan beliau ke beberapa daerah, sharing ke kampung-kampung. Beliau hakim, tapi beliau jalan kaki. Tidak ada beliau mempunyai kendaraan, mobil nggak ada, Honda nggak ada. Beliau naik angkot, tinggal di air tawar, pergi ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu pakai apa? Pakai mobil angkot. Waduh, Pak, nama beliau Pak Rusdi. Kenapa Bapak tidak bawa mobil? Pak, saya tidak punya mobil, saya tidak punya Honda. Waduh, Bapak setinggi itu, pangkat pun tidak ada Honda, pun tidak ada mobil. Saya tidak banyak duit saya saat itu. Karena itu saya naik angkot saya itu di Padang, Pak. Akhirnya beliau pensiun. Setelah beliau selesai pensiun, diminta pula oleh Kejaksaan Agung waktu itu untuk menjadi hakim tipikor. Menjadi hakim pula beliau setelah itu. Maka ketika beliau selesai pensiun, rupanya beliau sudah punya uang. Beliau beli Honda Mio. Ini Honda Mio, Pak. Apa kata beliau? Ya Ustaz Akil, rupanya enak naik Honda, naik kendaraan. Kemudian ketemu saya dengan beberapa teman yang kebetulan jaksa. Bagaimana dengan Pak Rusdi? Beliau itu hakim yang jujur, Ustaz. Ketemu pula saya dengan panitia. Apa katanya? Pak Rusdi itu hakim yang jujur. Ketemu saya dengan hakim pula. Waduh, dia itu hakim yang jujur. Rupanya di Indonesia masih ada hakim yang jujur. Makanya ketua MK hari ini ribut. Di MK ribut. Apa yang diributkan banyak orang? Adanya kecurangan. Nah, makanya di dalam forum ini, walaupun forum kita kecil, namun kita sampaikan, kita minta kepada hakim-hakim MK supaya negeri ini baik, supaya negeri ini jaya, tegakkan keadilan, jangan mau disogok, disuap. Termasuk
dalam persoalan pribadi, keluarga. Bina keluarga kita dengan baik, beri pendidikan yang baik, ajak dia sholat, rutinkan dia ke masjid. Saya ketika saya masih kecil, banyak orang yang marah. Kenapa marah? Oh, pendidikan terlalu keras. Nah, ini kata, jangan pemarah betul. Tapi ada hadis Rasulullah, apabila anakmu sudah berusia 6 tahun, maka ajarlah dia sholat. Ya. Apabila 10 tahun tidak juga sholat, 4.000